Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Badminton Review. Nah, kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Li-Ning ya, yaitu Li-Ning Hypersonic. Nah, jadi buat kalian yang nunggu review ini, pantengin terus video ini ya sampai selesai. Nah, ini dia ya sepatunya. Nah, jadi saya pilih yang varian warna white red ya, atau red white. Nah, ini dia, keren sih ya sepatunya. Jadi sepatunya ini seperti biasa saya pilih yang size 42 ya, sesuai dengan ukuran saya. Panjang insolnya di 26 cm. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari harganya dulu, kemudian bobotnya, kemudian bahannya, dan terakhir mengenai feel dari sepatu ini seperti apa. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Oke, jadi pertama kita akan bahas dulu untuk harga ya. Untuk harga sih sepatu ini terbilang cukup mahal, lebih mahal dari seri Li-Ning lainnya ya, seri Saga Light dan seri-seri Li-Ning Ultra ya. Karena memang harganya sendiri ini hampir menyentuh angka 600 ribuan ya. Yaitu kemarin saya beli di harga 590 ribu. Nah, jadi kurang 10 ribu aja. Tapi mungkin nanti pastilah turun harga biasanya ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas untuk bobot ya. Nah, untuk bobot sendiri sepatu ini cukup ringan ya, karena yang kanan sendiri itu setelah ditimbang bobotnya hanya di 299,5 gram. Jadi nggak sampai 300 gram, cuman yang kirinya nyampe 300 gram ya. Yang kirinya itu di 301 gram ya. Jadi bedanya itu ya, yang kiri dan kanannya. Kemudian untuk size sendiri seperti yang saya bilang tadi, ini size 42 dengan panjang insole 26 cm ya, seperti itu. Nah, selanjutnya bahan. Nah, untuk bahan sendiri nggak ada perbedaan sama sekali dengan seri-seri sepatu Li-Ning lainnya ya. Jadi di bagian uppernya mengkombinasikan bahan breathable mesh. Nah, yang ini ya, pola meshnya ini mirip banget Li-Ning Saga Light 3 ya. Kemudian dikombinasikan dengan bahan TPU hot melt ya. Nah, seperti ini. Dan di bagian depannya seperti biasa, di bagian toe box areanya ini udah tebal ya, kayak gini TPU-nya. Jadi untuk melindungi kaki kalian dan juga menjaga durabilitas dari sepatunya ya di sisi bagian depannya, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk di sisi bagian belakangnya seperti biasa, dia ada hard TPU juga ya sebagai stabilisernya ya, seperti itu. Nah, jadi untuk kombinasi bahannya itu sama persis dengan seri-seri sepatu Li-Ning lainnya ya, dan desainnya juga mirip-mirip banget lah. Jadi nggak ada perbedaan secara signifikan ya dari segi desain di bagian uppernya. Untuk sepatu ini mirip Li-Ning seri Saga Light ya, jadi secara overallnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ya, untuk tali sepatunya. Nah, untuk tali sepatunya sendiri ini saya nggak suka sih ya, karena memang dibikin pipis seperti ini. Jadi berasa agak tipis ya, jadi pas ngikatnya agak kurang enak. Kalau saya itu sukanya talinya tuh biar bulat, itu enak banget ya. Tapi itu kembali ke selera masing-masing sih ya, seperti itu. Nah, untuk lidah sepatunya ini keren ya, jadi nggak polos, dia agak lancip seperti ini. Selanjutnya untuk insole-nya. Nah, untuk bahan insole-nya, nah ini udah pakai insole, nah ini ya, pakai insole sama kayak seri Saga. Kemudian seri Cloud S juga kayak gini ya, berbentuk cup. Kemudian ada lubang-lubang breathable, dan ini biasanya cepat aus ya. Nah, kayaknya ini cepat robek biasanya, pengalaman saya pakai sepatu Li-Ning ya, seperti itu. Nah, jadi bisa kalian ganti lah ya nanti kalau misalkan robek seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas untuk bottomnya. Bahan bottomnya juga sama ya, cuman memang desainnya berbeda ya dari seri-seri lainnya. Nah, ini baru ya, desainnya ini mirip dengan Li-Ning Lighting ya. Jadi mirip kayak gitu ya untuk desain bottomnya atau desain midsole-nya ya, kayak gini. Nah, teknologinya seperti biasa pakai teknologi cushion, dan sepatu ini ya bottomnya itu benar-benar empuk sih kalau menurut saya pribadi ya. Nah, pas dipakai itu enak, pas dipencet juga berasa empuknya. Kemudian nah di bagian bawahnya ini ya, nah ini dilihatin ya untuk cushionnya yang kuning ini cushionnya ya. Kemudian di sisi bagian tengahnya, di bagian midfootnya ini dia udah ada TPU insert ya, atau TPU insertnya sebagai stabilisernya ya, seperti itu. Nah, ini untuk meningkatkan snapback dari sepatunya sendiri ya, dan berasa banget sih ya, seperti itu. Nah, itu dia untuk bahan midsole dan juga teknologinya pakai teknologi cushion, dan juga ada stabilizer di bagian midfootnya. Nah, kemudian lanjut ke bagian rubbernya. Nah, untuk rubber seperti biasa dia pakai rubber karet non marking ya, dan untuk patternnya ini agak sedikit berbeda ya, mirip seri-seri Li-Ning Saga Light sih ya, bentuk-bentuk patternnya, cuman nggak mirip-mirip banget. Nah,
Cuman sayangnya ini memang agak sedikit tipis. Tapi ketika saya pakai kemarin sih belum ada yang robek atau aus atau apa ya. Seperti seri Saga LED yang warna putih biasanya. Kemarin itu saya sempat pakai sekali itu udah ada beberapa yang rusak. Cuman ini walaupun tipis dia ya saya pikir sih bagus ya untuk durabilitasnya. Tapi kita lihat nantilah. Saya akan coba pakai. Dan saya update lah nanti ya seperti itu. Nah selanjutnya kita akan bahas mengenai feel dari sepatu ini ya. Kemarin itu saya udah pakai sekitar 3 set ya atau 3 kali main. Nah pertama kita akan bahas feelnya di bagian uppernya. Nah di bagian uppernya sendiri ya ketika pertama kali saya pakai memang seperti karakter sepatu lining lainnya lah ya. Jadi wide-nya pas, kemudian panjang depannya juga pas. Kemudian feeling fitnya itu juga enak banget. Jadi pas di kaki. Kemudian untuk ademnya sendiri, nah setelah saya pakai lama ya, jadi 3 set itu memang kaki saya berasa adem sih ketika pakai, jadi nggak panas, enak lah, nyaman. Karena memang untuk kolarnya sendiri ini juga enak ya, jadi nyaman ketika dipakai, nggak panas lah overall seperti itu. Nah kemudian lidah sepatunya ya, untuk lidah sepatunya belum ada pengaitnya, tapi overall nggak gerak kiri kanan kok, karena memang di bagian tengahnya ini juga udah ada pengaitnya seperti itu. Dan untuk padding ya, nah untuk padding ini tebel dan juga enak ketika dipakai ya, jadi full supportive di kaki kita ya, terutama di bagian apa namanya heel counternya ini ya, jadi enak lah ketika dipakai karena tebel ya, jadi nyaman. Itu ya untuk feelnya. Kemudian untuk insole-nya ya, untuk insole seperti biasa lah, insole-nya ini memang enak, adem, tapi memang sayangnya dia cepat aus ya, seperti itu aja sih kalau untuk feeling insole-nya itu, karena memang sama dengan seri-seri Lining Saga LED dan juga Cloud Ace ya, jadi feel-nya sama aja ya seperti itu, dan kesetnya pun sama seperti itu. Nah kemudian selanjutnya ya untuk feeling bottomnya, nah ini poin plusnya ya untuk di sepatu ini, karena memang bottomnya ini empuk banget ketika dipakai ya, terutama buat kalian yang suka jumping pasti merasa aman ya pakai sepatu ini. Dia empuk tapi nggak yang kempes banget ketika ketika impact dengan lantai ya, jadi berasalah ada shock absorptionnya ya seperti itu. Jadi ini bisa melindungi ankle kaki kalian, lutut kalian. Jadi buat kalian yang sering cedera lutut, nah saya jamin sepatu ini juga pasti akan cocok buat kalian karena berasa empuk ya ketika dipakai seperti itu. Dan shock absorptionnya itu memang benar-benar berasa. Jadi feedback yang kita rasakan di kaki itu berasa minim lah ketika lompat ya, walaupun saya juga nggak yang suka jumping banget, tapi memang berasa kok untuk feedbacknya itu nggak terlalu berasa ketika kaki kita impact dengan lantai ya seperti itu. Nah kemudian selanjutnya juga snapbacknya itu masih berasa banget ya, jadi nah kayak gini nih, nah ini berasa banget ya, mungkin dipengaruhi oleh nih TPU insertnya atau TPU insert di sisi bagian midfoot areanya, jadi enak, berasa berpower gerakan kita ya, terutama pas kita nyari bola yang agak jauh. Nah pas jinjit kayak gini juga, nah itu berasa banget snapbacknya itu bisa ngebantu gerakan kita. Nah jadi itu ya poin plus dari sepatu ini. Mungkin desainnya sendiri juga ini didesain sedemikian rupa ya buat ngebantu pergerakan kita itu agar lebih agresif ya seperti itu. Nah jadi overall memang midsole-nya ini enak, nyaman, empuk, dan juga responsif ya ketika dipakai seperti itu. Dan dengan rubber yang ini ya, yang saya bilang tipis ini juga keset banget sih ketika dipakai ya. Jadi berasa lincah lah. Dan juga buat kalian yang suka sepatu berdecit, nah ini bener-bener enak banget dipakai di lantai keramik, jadi berdecit banget ya seperti itu. Nah jadi itu dia ya untuk feel yang saya rasakan ketika menggunakan sepatu ini di atas lapangan ya. Overall memang sepatu-sepatu lining feelnya kurang lebih sama ya di range harga segini, cuman ini poin plusnya memang midsole-nya ini memang benar-benar berasa empuk ya seperti itu. Walaupun untuk desainnya sendiri secara keseluruhan ini lebih mirip ke lining seri Saga LED ya, jadi nggak terlalu wah lah ketika dipakai seperti itu, mirip-mirip seperti itu, tapi feel-nya sendiri agak sedikit berbeda karena memang lebih empuk dan juga snapback-nya itu lebih berasa ketika menggunakan sepatu ini ya seperti itu. Nah selanjutnya kalau untuk stabilitas dan fleksibilitas seperti yang saya bilang tadi, untuk stabilitas enak, jadi masih stabil ketika dipakai, dan juga fleksibilitasnya itu pas, jadi snapbacknya itu masih berasa tapi juga nggak kaku-kaku banget ya seperti itu, jadi enak lah untuk fleksibilitasnya, pas banget seperti itu ya. Nah jadi itu dia teman-teman ya untuk feel yang saya rasakan ketika menggunakan sepatu lining Hypersonic ini ya. Jadi buat kalian yang punya budget 500 atau mendekati 600 ribu, sepatu ini
lumayan oke sih buat kalian beli ya. Cuman memang desainnya sendiri ya nggak oke-oke banget ya. Jadi sama apa ya, masih karakternya itu masih mirip-mirip dengan seri-seri lainnya ya. Jadi nggak ada wah banget ketika make. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk reviewnya. Jadi overall sih sepatu ini recommended untuk dibeli. Cuman saya agak ragu sedikit karena memang rubbernya ini agak sedikit tipis ya. Tapi ya kita lihat nantilah. Biasanya sih sepatu-sepatu Li-Ning nggak ada yang terlalu mengecewakan ya. Jadi rubbernya masih oke lah sebenarnya. Tapi kita akan update nantilah. Karena memang rencananya saya pakai sepatu ini ya seperti itu. Nah, itu dia ya teman-teman ya untuk reviewnya secara keseluruhan. Semoga dengan adanya review ini kalian tahu karakter sepatunya seperti apa, kemudian feel-nya juga secara keseluruhan. Jadi buat kalian yang tertarik pengen beli sepatu ini langsung aja sikat sepatunya, atau mungkin kalian mau tunggu dulu biar harganya turun, boleh juga. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.